Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kita lanjutin lagi yuk video dimensi 3. Oke, lanjut aja. Kita bahas yang pertama adalah jarak antara dua titik. Misalkan saya punya dua titik seperti ini posisinya, lalu kita beri label titik A dan titik B. Nah, jarak antara titik A titik B itu kita tarik garis seperti ini. Misalkan titik A adalah koordinatnya tuh x1, y1 dan B itu titiknya adalah x2, y2, sehingga jarak AB bisa dihitung dengan rumus seperti ini. Ini rumusnya sebenarnya dari SMP ya, kelas 8 tuh kayaknya udah ada. Terus yang kedua, bisa juga jarak titik terhadap garis. Misalkan ada satu garis ini, namanya garis M. Lalu ada titik di sini. Nah, untuk menghitung jarak titik ke garisnya, itu kita proyeksikan dulu garis lurus seperti ini. Nah, nanti ketemunya di ujung sini tuh siku-siku, gitu. Terus supaya bisa dihitung biasanya kita cari garis bantuan seperti ini sehingga membentuk segitiga siku-siku. Terus nanti ngitungnya sih biasa pakai Pitagoras aja. Lalu yang ketiga itu ada jarak titik terhadap bidang. Bidang itu kan bisa segi 4, segitiga gitu ya, pokoknya 2 dimensi. Nah, misalnya ada bidang segi 4 seperti ini. Terus di sini ada sebuah titik. Ya, untuk menghitung jarak dari titik ke bidang, pertama-tama kita harus buat garis bantu dulu yang dia tuh mewakili bidangnya. Itu bisa garis tinggi atau bisa juga diagonal, itu nanti tergantung soalnya ya. Nah, misalnya garis bantunya adalah seperti ini, terus ditarik nih garis lurus dari titik ke garis bantunya. Nah, di bawah sini nih, proyeksinya tuh harus siku-siku gitu. Setelah itu bisa bikin garis bantuan supaya dia jadi segitiga siku-siku. Setelah itu ngitungnya gimana ya? Tetap balik lagi Pitagoras. Nah, misalkan ada segitiga siku-siku dengan sisi seperti ini ya, ABC. Nah, untuk Pitagorasnya itu kan berlaku C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat gitu ya, karena siku-sikunya di sini ya kan. Nah, di seberangnya siku-siku itu adalah hipotenusa atau sisi terpanjangnya. Selain pakai rumus, kamu juga boleh kok hafalin triple Pitagoras. Nah, ini ada beberapa triple Pitagoras yang bisa kamu hafal dan semoga membantu dalam perhitungan. Oke, di sini ada satu contoh soal. Perhatikan kubus berikut. Ini adalah kubus ABCD EFGH ya, dengan panjang sisinya atau rusuknya adalah 12 cm. Oke. Pertanyaannya adalah jarak antara titik A dan titik F. Jadi dari A ke F ini kita hubungkan dulu nih, kayak gini kan, titik A ke titik F. Sebenarnya AF adalah diagonal bidang ya nggak sih? Kalau di dalam kubus tuh AF adalah diagonal bidang atau diagonal sisi. Nah, panjang diagonal sisi pada kubus itu adalah S akar 2, jadi rusuk akar 2. Di sini kan rusuknya 12 cm, jadi otomatis panjang AF itu udah langsung bisa kita tentuin. Berapa? AF sama dengan 12 akar 2 cm. Harusnya sih jawabannya yang B, ya kan? Kalau dihitung pakai Pitagoras tuh gimana sih? Nah, misalnya segitiganya adalah seperti ini ya. Kita ambil segitiga ABF. Nah, yang ditanya adalah panjang AF. Di B ini kan siku-siku ya. Berarti yang ditanya adalah hipotenusanya, gitu kan. Dengan panjang rusuknya itu 12. Nah, BF juga sama, otomatis 12. Jadi AF kuadrat itu sama dengan 12 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Berarti AF kuadrat sama dengan 144 ditambah 144. AF kuadrat sama dengan 288, sehingga menjadi AF sama dengan akar dari 288. Nah, ini bisa ditulis dalam bentuk 144 dikali 2, ya kan?
Terus akar dari 144 itu kan 12 ya. Jadi bisa ditulis AF sama dengan 12 akar 2. Oke, soal yang kedua sekarang. Diketahui kubus PQRS TUPW mempunyai panjang rusuk 4 cm. Jarak titik P ke diagonal UW adalah. Kita gambar dulu nih kubusnya. Kayak gini ya, PQRS TUPW. Terus dia mau cari jarak dari titik P ke diagonal UW. Kita bikin dulu nih diagonal UW-nya. Tadi sepakat bahwa diagonal bidang atau diagonal sisi itu kan rusuk akar 2 ya. Disimpan tuh, diingat baik-baik. Terus dari titik P ke garis UW tuh kita buat garis seperti ini. Oke, nah yang ditanya tuh yang panjang garis biru nih. Pertemuannya nih titik potongnya di sini kita labelin sebagai X. Kalau udah, sekarang kan bentuknya menjadi seperti ini ya, kurang lebih. Nah, supaya jadi segitiga siku-siku, kita bikin garis bantu si PU ini. Jadi di sini tuh siku-siku gitu kan. Oke, catatannya adalah UW dan PU itu merupakan diagonal bidang. UW sama PU diagonal bidang. Diagonal bidang itu tadi adalah sisi akar 2 ya. Karena panjang sisinya atau rusuknya 4 cm, berarti UW sini itu 4 akar 2. Terus yang di sini PU juga 4 akar 2 ya kan? Nah, terus karena dari titik sudut sini nih P ke diagonal UW, ini kan di UW itu kan diagonal bidang ya. Nah, berarti si X ini itu udah pasti di tengah-tengah nih. Kalau di tengah-tengah berarti jarak dari X ke U yang ini itu adalah setengahnya, yaitu 2 akar 2, ya kan? Sehingga untuk nyari PX itu adalah PX kuadrat sama dengan 4 akar 2 kuadrat dikurang 2 akar 2 kuadrat, kayak gini. Kenapa kok dikurang sih? Kenapa nggak ditambah? Karena siku-sikunya di X ini, nah ini adalah hipotenusanya ya kan, hipotenusanya adalah PU. Kalau nyari PU baru ditambah, tapi karena nyari PX di sini sisi tegak maka dikurang. Sehingga PX kuadrat sama dengan 32 dikurang 8, maka PX kuadrat sama dengan 24. Nah, sampai di sini berarti panjang PX itu adalah akar dari 24 ya kan. Bisa disederhanakan itu menjadi akar dari berapa? 4 kali 6 ya. Ya kan 4 kali 6 tuh 24. Nah, 4 di sini itu bisa diakar sehingga PX sama dengan akar 4 berapa? 2 ya. Jadi 2 akar 6 cm. Jawabannya yang E. Oke, soal berikutnya ternyata limas nih. Perhatikan limas TKLM-nya di samping. Alas limas berbentuk persegi. Jika tinggi limas 4 cm, jarak titik T ke titik M adalah T ke M, berarti panjang ini yang ditanya ya. Kita gambar ulang dulu nih, biar lebih besar. Terus tadi tinggi limas yang ini ya, itu adalah 4 cm. Terus karena kita mau nyari TM yang di sini, otomatis kita bikinlah garis bantu sini ya. Nah gitu. Tarik aja garis dari K ke M gini. Tingginya adalah 4 cm gitu ya tadi. Terus rusuk bawah alasnya, rusuk bawah itu adalah 8 cm. Karena persegi berarti KL juga sama. Nah, titik potongnya di sini itu saya kasih huruf P biar gampang. Nah, kalau segitiganya dikeluarin itu jadinya kayak gini. Terus besarannya seperti ini ya. Nah, KM itu adalah diagonal bidang KLMN. Jadi KLMN persegi, terus KM-nya adalah diagonal bidang atau diagonal sisi. Tadi kan dia itu berarti S akar 2, ya kan? Terus dari KP, dari K ke P, itu panjangnya sama dengan dari P ke M. Tadi rusuknya berapa sih? 8 ya? Terus karena ini diagonal bidang atau diagonal sisi, berarti kan segini tuh 8 akar 2 ya kan, rusuk akar 2. Nah, di sini nih pasti setengahnya. Jadi dari sini ke sini itu setengahnya dari 8 akar 2. Berapa nih? 4 akar 2. Nah, siku-sikunya di sini nih ya. Jadi dari titik tinggi ini, tinggi ke bawah ini pasti siku-siku gitu. Jadi yang ditanya TM itu adalah hipotenusa. Nah, kalau hipotenusa berarti ditambah ya.
TM kuadrat sama dengan 4 kuadrat ditambah 4 akar 2 kuadrat. TM kuadrat sama dengan 16 ditambah 32, maka TM kuadrat sama dengan 48. Sampai di sini berarti TM-nya itu adalah akar dari 48. Disederhanakan berapa nih? 16 kali 3 ya. Akar dari 16 itu 4, berarti 4 akar 3 cm. Jawabannya yang D. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, and share videonya ke teman-teman kalian supaya bisa belajar bareng-bareng di sini.